Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra Mutiakinanti sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian berpikir dan pandangan dasar berpikir. Pengertian berpikir. Harlinda mendefinisikan bahwa berpikir merupakan suatu usaha yang menggunakan daya nalarnya untuk mengolah informasi dari dalam maupun luar diri seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Glass dan Holyoak mendefinisikan berpikir sebagai proses menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Berpikir adalah proses sensoris, mengingat dalam belajar, mempersepsi, dan memori atau ingatan menggunakan lambang, visual, atau grafis. Berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang. Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Kegiatan berpikir juga melibatkan seluruh pribadi manusia dan juga melibatkan perasaan dan kehendak manusia. Berpikir bertujuan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan permasalahan, dan menghasilkan yang baru atau creativity. Kemudian, pandangan dasar berpikir. Berpikir dimulai ketika muncul keraguan dan pertanyaan untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan atau masalah yang memerlukan pemecahan. Charles S. Peirce mengemukakan bahwa dalam berpikir ada dinamika gerak dari adanya gangguan suatu keraguan atas kepercayaan atau keyakinan yang selama ini dipegang, lalu terangsang untuk melakukan penyelidikan, kemudian diakhiri dengan pencapaian suatu keyakinan yang baru. Nama saya Aulia Rizky Rahab. Saya akan melanjutkan presentasi dengan bahasan kegiatan berpikir. Nah, adapun kegiatan berpikir yang pertama yaitu berpikir secara asosiatif, yaitu proses berpikir ketika kita memikirkan suatu ide, maka timbullah ide lain secara bebas. Macam yang pertama yaitu asosiasi bebas. Suatu ide yang muncul ketika kita memikirkan ide lain secara bebas. Contohnya, ketika kita memikirkan makanan, maka bisa saja timbul pemikiran seperti restoran, dapur, atau nasi yang belum dimakan oleh seseorang. Adapun yang kedua yaitu asosiasi secara terkontrol, di mana ketika kita memikirkan suatu ide, maka muncullah ide lain yang memiliki batas. Contohnya, ketika kita memikirkan ingin membeli mobil, maka pemikiran kita terbatas seperti pajak mobil tersebut, merek, harga, dan lain-lain. Tetapi di luar dari seperti lampu lalu lintas atau jalan atau aspal. Kemudian yang ketiga yaitu melamun. Pasti kita sudah tidak asing dengan yang namanya melamun dan mungkin kita sering melakukannya. Melamun yaitu berkhayal yang sebebas-bebasnya, tidak terbatas, apalagi tentang realistis atau tidaknya pemikiran kita tersebut. Contohnya ketika kita berkhayal tentang superhero atau kita menjadi Wonder Woman atau apapun itu, sehingga kegiatan berpikir ini sangat bebas sebebas-bebasnya, tidak ada batasan apapun. Adapun yang keempat adalah mimpi, yaitu ide yang muncul secara tidak sadar ketika kita tidur. Nah, ketika kita bangun, mungkin saja kita bisa mengingat mimpi-mimpi kita tersebut, bahkan mungkin kita selalu lupa. Dan kegiatan berpikir yang kedua yaitu berpikir secara terarah, yaitu proses berpikir di mana ketika kita sudah mengetahui sebelumnya apa yang akan kita pikirkan dan biasanya diarahkan kepada sesuatu, contohnya seperti pemecahan masalah. Nah, yang termasuk dari cara berpikir tersebut, yang pertama ada berpikir secara kritis atau secara evaluatif, di mana kita bisa berpikir, kita bisa menilai baik atau buruk, tepat atau tidaknya suatu gagasan, sehingga kita bisa menambah atau menguranginya. Yang kedua ada berpikir secara kreatif, yaitu di mana kita berpikir untuk menemukan sesuatu yang baru. Adapun ciri kegiatan berpikir secara kreatif ini yaitu menghindari cara konvensional atau cara biasa yang telah dilakukan orang lain. Nah, sekianlah penjelasan tentang kegiatan berpikir. Nah,
Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sadrina Husna. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang teori berpikir menurut Piaget. Menurut Piaget, cara berpikir logis berkembang secara bertahap. Cara berpikir anak-anak berbeda dengan cara berpikir orang dewasa. Adapun tahapan-tahapan perkembangan menurut Piaget adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap ini berlangsung hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensor seperti melihat dan mendengar dengan motorik fisik. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung mulai dari usia 2 tahun hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambar. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap ini berlangsung kira-kira dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak melaksanakan operasi dan penalaran logis menggantikan pemikiran intuitif sejauh pemikiran dapat diterapkan ke dalam contoh yang spesifik atau konkret. Yang keempat adalah tahap operasional formal. Tahap ini berlangsung kira-kira dari usia 11 tahun sampai 15 tahun atau dewasa. Pada tahap ini, individu melampaui dunia nyata, pengalaman-pengalaman konkret, dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. Itulah keempat tahapan-tahapan perkembangan berpikir menurut Piaget. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.